Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi dengan saya Jack, dengan Pak Sugeng Yurinenggo, mentor jati diri kita. Di video yang ketiga ini masih lanjut meneruskan episode yang kedua dan yang pertama yang sebelumnya. Kita akan membahas terkait dengan teori jati diri beserta turunan-turunan teorinya. Total jumlahnya sih ada 9. Ada 8 teori inti dan ada 9 teori penyempurnaannya. Dari kemarin kita sudah bahas banyak Pak ya. Ya meskipun bisa jadi mungkin kawan-kawan pemirsa sudah paham maksud dan tujuan, tapi apabila misalnya belum paham juga, akan kita terus share, akan terus kita bagi pengetahuan ini. Jadi supaya betul-betul pengetahuan ini bisa dimengerti dan dipahami, serta bisa menjadi hal yang bermanfaat ketika dilaksanakan atau dilakukan dalam kehidupan. Tidak ada salahnya kalau kita ulang lagi Pak, sedikit terkait dengan rumusan teori jati diri. Jadi sekali lagi teori jati diri ini adalah salah satu teori untuk membantu kita mengenal jati diri kita. Satu sistematika atau rumusan yang akan bisa membantu kita mengenal jati diri kita, potensi diri kita, kelebihan, kekurangan, kemudian langkah taktis apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi ada rumusan secara matematis yang bunyi rumusannya adalah A tambah B sama dengan C. Yang mana jati diri adalah A, C. Ya. Di situ A adalah nilai lahir, B adalah A adalah nilai fisik Pak ya. Kemudian B itu adalah nilai lahir, C adalah nilai jiwa. Apa itu nilai lahir? Nilai lahir adalah satu jumlah yang didapatkan dari jumlah nama kita, nama lengkapnya. Kemudian B adalah jumlah yang didapatkan dari penjumlahan waktu lahir kita atau timing lahir kita yang berisi tanggal, bulan, dan tahun lahir kita. Ketika dua jumlah itu dijumlahkan akan ketemu dengan jumlah C, yaitu nilai jiwa. Jadi jiwa yang dimaksud di sini bukan ruh atau apa, bukan Mbak ya. Tapi jiwa yang dimaksud di sini adalah bagian dari kesadaran kehidupan, akal dan pikiran serta perasaan. Kurang lebih itu Pak ya. Jadi satu hal lagi, bahwa parameter kehidupan manusia itu ada 4, yaitu 1 pikiran, 2 perasaan, 3 penglihatan, dan 4 pendengaran. Ada 4 parameter itu, nanti akan kita bahas lagi tuh parameter terkait dengan parameter itu. Nah jadi rumusan jati diri awal itu adalah modal kita untuk mengetahui tentang jati diri kita. Setelah kita mengetahui jati diri kita, kita tahu kategori, kita tahu karakteristik, kemudian kriteria jati diri kita akan tahu potensi-potensi yang melekat yang sudah disadari maupun belum disadari. Nah, dari model kita mengenal jati diri tersebut, kita akan diberikan rujukan atau akan diberikan ini Pak ya, langkah-langkah kehidupan taktis. Jadi ada 2 langkah kehidupan utama, karena mengacu yang tadi yang sudah disampaikan bahwa jati diri terumus dalam A dan C. Ketika kita sudah ketemu A dengan C-nya, maka akan mudah bagi kita untuk melangkah menjadi insan 88. Gitu Pak ya? Ya, jadi 88 itu sebuah tujuan. Sebuah tujuan sesuai dengan jati diri adalah 88 adalah sesuatu yang indah dan senantiasa diperindah. Baik secara fisik maupun secara batin, kondisi ya. Jadi akan tercapai satu situasi dan kondisi yang indah dan senantiasa diperindah oleh diri kita, dan juga alam akan mengikutinya. Jadi ini ada bukan hanya berbicara tentang sisi kemanusiaan Pak ya, tapi juga nantinya akan ada korelasi alam atau hubungan dengan alam yang secara otomatis akan saling mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu nanti akan kita bahas lagi. Kemudian ketika seseorang itu menjalani kehidupan, ketika sudah diketahui jati dirinya, akan melakukan ekspresi yang tepat
agar terjadi yang namanya otomatisasi sukses, yaitu sukses yang mengejar diri orang tersebut, ya, bukan orang tersebut harus mengejar kesuksesan. Itu indahnya. Nah, seperti halnya ada satu analogi nih, analogi bahwa ketika seseorang itu ingin mencapai puncak gunung, apa sih yang perlu dilakukan kan gitu ya Pak Sugeng ya. Tadi sebelum kita tayang sempat ngobrol lagi dengan saya sedikit untuk disampaikan bahwa seperti halnya seorang pendaki gunung nih, apa yang harus dilakukan agar pendaki tersebut bisa nyampe di puncak gunung dengan sukses, dengan mudah dan dengan selamat tentunya gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah persiapan, persiapan untuk naik ke puncak gunung tersebut. Nah, yang kedua adalah dia tahu peta, mengerti oh ini arahnya nanti kemana, kanan kiri itu seperti apa, barat, timur, utara seperti apa, itu ada peta yang dipahami. Nah, seperti halnya teori jati diri ini adalah nanti akan memberikan peta dalam kehidupan kita. Ketika sudah tahu jati dirinya, ingin mendapatkan otomatisasi sukses, ingin dikejar oleh kesuksesan, ya, maka nanti akan diberikan saran atau petunjuk. Seperti halnya tadi, seorang pendaki gunung yang akan naik ke gunung, tidak perlu dalam perjalanan ini terus memandang puncak gunung, Pak ya. Kalau dalam perjalanannya sambil matanya memandang puncak gunung terus, dia tidak tahu di depannya ada harimau, tidak tahu di depannya ada jurang. Dan di sini juga teori jati diri memberi pandangan juga atau memberi rujukan juga ketika sampai puncak gunung tersebut, artinya nikmati. Artinya kita ketika sampai ke tingkat kesuksesan dinikmati. Ya, kesuksesan yang akan datang yang bahkan kita sendiri belum tahu seperti apa masing-masing orang, Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teori jati diri merujuk untuk kita fokus berekspresi, fokus melakukan langkah-langkah yang memang nanti akan disampaikan atau dirujuk oleh teori jati diri. Jadi tidak perlu terus berpikir ke arah suksesnya, tidak usah terus fokus pada tujuannya. Tujuan ditentukan, setelah tujuan ditentukan, fokus pada langkah-langkah ekspresi. Insya Allah tujuan tersebut akan mudah untuk didapatkan. Kita akan lanjut dengan membacakan satu persatu nantinya. Kalau waktunya ini cukup ya, 30 menit. Kalau waktunya cukup, kalau belum cukup kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Jadi nanti akan dibacakan oleh Pak Sugeng dengan saya juga terkait dengan pemahaman atau pengenalan potensi diri, pengenalan kriteria jati diri dari mulai jati diri 1 sampai dengan 99. Akan kita urutkan satu persatu. Kemudian di dalamnya juga akan diberikan rujukan ekspresi. Jadi contoh orang satu-satu harus berekspresi seperti apa agar segera tercapai kesuksesan berekspresi sehingga otomatisasi sukses dalam kehidupannya akan segera tercapai. Nah, tapi sebelum itu kita akan memberikan beberapa istilah nih. Ada beberapa istilah yang akan kita sampaikan dan mohon dicatat ya. Selain rumusan tadi, untuk rumusan jati diri mengenalnya A tambah B sama dengan C. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah ada yang namanya parameter. Tadi sudah sempat disinggung oleh beliau di awal terkait dengan parameter manusia ada 4 itu. Jadi parameter itu apa Pak? Parameter itu? Parameter itu adalah acuan tolak ukur ya. Tolak ukur kepribadian untuk mengacu pada 4 parameter itu tadi. Satu adalah pemikiran, 2 perasaan, ketiga penglihatan, dan yang keempat pendengaran. Contohnya gimana Pak misalnya? Sebagai contoh, seperti saya orang umum ya, kategori orang umum, saya punya parameter itu pemikiran. Pemikiran. Jadi artinya pola pikir saya itu menjadi sebuah acuan. Gitu. Tapi ada juga orang yang perasaan ya, yang itu, kira istilahnya baper, ada orang yang itu yang tolak ukur acuannya adalah perasaan. Perasaan, oke. Nah, ini kan ada perasaan, pemikiran, kemudian penglihatan, pendengaran Pak ya. Ada orang yang baru dengar aja udah langsung mempercayai. Ada yang kalau saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak percaya. Misalnya gitu ya Pak, salah satunya. Terus kemudian ada orang yang juga bentar-bentar baper. Tahu-tahu merasa, saya ini kayaknya
lagi nyinggung saya atau lagi ngomongin saya, padahal enggak kan misalnya gitu baper bawa perasaan. Artinya itu kecenderungan parameternya adalah berapa. Oh gitu Pak ya. Oke. Yang, Jadi yang pendengaran ada kan? ada. Dari 4 parameter tersebut nanti akan kita bahas lagi itu kategorinya. Nah, kalau di jati diri ini dikenal gender nggak Pak? Jadi maksudnya gini, kan ada kalau istilah umum itu wanita itu dikaruniai perasaan lebih, sementara laki-laki itu logika yang dinomorsatukan gitu. Di jati diri sendiri tidak ada perbedaan gender. Adapun kapasitas tadi yang sudah kita bicarakan atau nilai jiwa, nilai fisik dan nilai lahir itu di situ tidak ada perbedaan. Jumlah nama, nilai lahir dan artinya nilai jiwa di situ artinya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Sama Pak ya. Tergantung nanti kriterianya masuk dalam jati diri yang mana. Jati diri yang mana. Oke, jadi di dalam jati diri, di dalam teori jati diri tidak dikenal gender. Jadi laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. Yang membedakan adalah kategori jati dirinya, gitu. Sehingga kalau tadi dibilang secara umum nih orang bilang perempuan itu lebih sensitif perasaannya, enggak juga Pak ya. Tidak. Banyak laki-laki yang lebih baper bahkan ya dibandingkan dengan perempuan bisa. Ini membuktikan bahwa teori bahwa perempuan itu lebih berpakai perasaan, laki-laki lebih pakai logika itu mungkin di teori jati diri dikatakan tidak tepat gitu. Karena tergantung bagaimana parameternya gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bab itu. Kemudian selain daripada parameter, dikenal lagi namanya kapasitas. Jadi nanti ada dari 81 kriteria jati diri tersebut, dari 81 kategori jati diri yang ada, itu ada yang dinamakan kapasitas sebagai orang umum. Seperti kita ini orang umum Pak ya. Ada yang dinamakan orang khusus. Dan ada yang dinamakan, ada 2 kategori yang dinamakan orang super khusus. Maksudnya seperti apa? Jadi umum, khusus maupun khusus ini semuanya istimewa. Karena semua manusia itu dilahirkan luar biasa. Ini hanya untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah gitu. Dan memang ada kekhususan-kekhususan sih kalau untuk orang khusus. Ya contoh misalnya kita orang umum itu adalah orang yang mempunyai parameter hanya satu. Ya contoh misalnya si A parameternya perasaan, udah perasaan saja. Atau pemikiran, hanya pemikirannya, logika saja gitu. Itu parameter dasar. Sementara untuk orang-orang umum, untuk orang-orang khusus, itu nanti ada 2 ya Pak ya. Kategori khusus juga ada dua tipe, yaitu khusus yang kita sebut dari teori jati diri ini khusus otoritas, ada yang khusus liberal. Nah ini mohon maaf untuk istilah khusus, untuk istilah liberal dan otoritas ini mohon jangan disamakan dengan pengertian yang ada di kamus umum ya, kamus bahasa umum. Ini hanya istilah yang dipakai untuk mempermudah kami di tim jati diri untuk membedakan. Jadi kalau otoritas itu nanti seperti apa kategorinya, nanti Pak Sugeng akan menjelaskan. Kemudian liberal seperti apa. Yang jelas ada 2 kategori orang dengan dengan kapasitas yang namanya orang khusus liberal dan khusus otoritas. Nah, untuk membedakan adalah ketika orang khusus otoritas adalah mereka yang mempunyai nilai lahir 9. Ya, karena ada nilai lahir dari 1 sampai 9. Orang-orang khusus otoritas adalah orang yang mempunyai nilai lahir 9, sehingga ketika dijumlahkan dengan namanya, maka akan muncul angka depan dan belakang yang sama. Contoh, ada orang dengan nama 1 atau 10 atau 19 itu tetap sama aja 1 nilainya, atau 28 itu nilainya juga 1. Sementara dia lahir dengan jumlah waktu lahir, nilai lahir 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10, ya kan? Dan sama dengan 1 lagi. Jadi kalau diambil A dengan C-nya, ya sama saja 1 garis miring 1 gitu. Kalaupun namanya 2, ya jadi 2 garis miring 2. Nah, sehingga itu ciri-ciri otoritas gitu Pak ya. Yang gampang untuk mempermudah penilaiannya. Kemudian ada lagi yang namanya super khusus. Super khusus ini adalah orang-orang yang mempunyai nilai lahir 9 juga, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai nama 9 dan nama 3.
Jadi 33 dan 99 itu super khusus, Pak ya. Nah, apa sih yang membedakan umum, khusus, super khusus selain bab kapasitas, yaitu bab masalah parameter. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan nih, kalau umum tadi kan sudah saya jelaskan, kalau umum itu parameternya salah satu, hanya pemikiran atau perasaan. Nah, sementara untuk orang-orang khusus itu dua, Pak ya. Ada dua, double nih. Silakan Pak Sugeng bisa Jadi jelaskan. kekhususan bagi pribadi khusus sesuai dengan apa yang ada di jati diri itu artinya bahwa khusus otoritas itu artinya parameternya ada dua. Yang pertama itu adalah acuannya pendengaran. Pendengarannya. Yang kedua dari pendengaran itu baru Turunkan ya. diturunkan ke hati atau ke pikiran. Oh, berarti masih dibagi dua lagi, Pak ya? Dua lagi. Oke. Ya, ini jadi untuk orang khusus nih, misalnya otoritas, tadi ada di depan belum sempat kita sampaikan. Jadi di luar kaitannya parameter tadi, sebenarnya mengawali terkait parameter, itu dari 81 kategori jati diri itu terbagi secara garis besar menjadi dua awalnya. Jadi ada orang yang mempunyai parameter berdasarkan pemikiran adalah mereka-mereka yang mempunyai nilai jiwa atau C itu 1, 2, 6, 9. Catat ini, diingat-ingat. 1, 2, 6, 9. Dan kita biasa menyebutnya dengan istilah pribadi atau orang intelektual. Gitu. Nah, sekali lagi nih, intelektualnya bukan intelektual seperti yang abos umum ya. Cuman kalau dalam kita pembicaraan dari tim jati diri atau kita di channel jati diri kita, kalau ketika kita menyebutkan orang intelektual, itu maksudnya adalah orang yang mempunyai dasar parameter pemikiran, logik, logika. Nah, sementara kalau untuk orang dari 81 kategori tersebut, ketika yang mempunyai nilai jiwa 3, 4, 5, 7, 8, itu adalah orang yang mempunyai parameter perasaan. Yang lebih baper tuh tadi yang dibilang bisa lebih baper gitu. Jadi perasaan itu menjadikan tolak ukur pertama. Meskipun nanti ada bahasan lagi. Misalnya orang yang mempunyai pemikiran dari logika itu tidak mudah baper. Tapi begitu dia sudah turun ke hati, itu sudah turun ke perasaan, bisa melebihi orang yang berawal dari perasaan. Sementara yang pakai hati profesional. Kita sebut profesional, yang pakai perasaan itu. Jadi kalau untuk yang profesional ini dimulainya dari hati. Tapi biasanya kemudian dieksekusinya dengan logika. Contoh nih misalnya, menghadapi suatu masalah mungkin dia lebih mudah tersinggung. Tetapi ketika naik ke logika, ini tidak perlu diperpanjang lah permasalahan ini, ya sudahlah. Tapi beda dengan yang tadi dasarnya, misalnya intelektual tadi, dasarnya logika. Awalnya nggak diperasain, masuk pikiran. Tapi kalau udah mentok, udah turun ke perasaan, bisa terbawa menjadi dendam dan sejenisnya. Ini salah satu ciri-ciri profesional maupun intelektual. Kadang di eksekusi perasaan seorang intelektual kadang melepas. Kadang malah melepas ya. Monggo diterusin ke. Ya, maksudnya melepas gimana Pak? Dari sisi lain ketika orang intelektual bermasalah dengan sesuatu hal, ketika pada akhirnya ya sudahlah mungkin saya harus mengalah. Itu seorang intelektual. Ada yang begitu juga Pak. Kadang orang profesional yang dibilang parameternya perasaan dalam konteks ekspresinya kan sebenarnya logika. Eksekusinya pada dasarnya eksekusinya itu logika. Ya. Ketika ada masalah saya harus menang secara finansial maupun secara apapun. Oh gitu. Baik. Disitulah uniknya dari jati diri. Ya. Monggo sampai ke situ. Hal-hal yang kadang tidak terpikirkan oleh kita. Oke, terus tadi kita sudah bahas terkait dengan parameter ya. Kemudian kapasitas juga. Nah, sehingga karena kita sudah membahas profesional dan intelektual, penggunaan rasa maupun penggunaan logika, untuk kaitan tadi orang khusus Pak dan super khusus tadi Pak, bisa dilanjutkan. Jadi ada orang umum, kalau orang umum kan kapasitas orang umum itu mempunyai parameter yang parameternya hanya satu, pikiran atau perasaan. Sementara orang khusus punya dua parameter kan Pak ya. Satu hal tadi saya ulangi bahwa orang khusus otoritas itu tadi ada dua
parameter, Ya. yang mana ketika memang otoritas profesional Ya. dan otoritas intelektual, Ya. artinya tadi jelas bahwa khusus intelektual atau profesional itu ada dua parameter. Pertama, parameter pertama adalah untuk otoritas adalah pendengaran. Ada ciri-ciri tertentu Pak, bisa dilihat gitu, misalnya orang otoritas itu secara gestur atau Secara gestur itu seolah-olah mengamati dalam konteks pakai telinga. Pakai telinga. Jadi ngelihat tapi pakai telinga ya. Telinga. Ini pura-pura enggak. Ketika sudah yakin dengan sound ya, lembut kasarnya, diamati benar ini perintah berangkat dari mana dan selesainya dari mana, nanti yang mengeksekusi yaitu ketika mereka profesional dengan perasaan, ketika intelektual dengan pemikiran. Katanya jelas? Ya, ya. Berarti secara fisik juga bisa dilihat Pak, seolah-olah dia nggak memperhatikan, tapi sebenarnya nguping. Jadi dia orang otoritas itu. Otoritas itu. Nah, beda juga dengan tadi khusus liberal. Ya. Khusus liberal itu parameternya dua. Ya. Yang pertama parameter itu adalah penglihatan. Ya. Tapi begitu diturunkan sesuai dengan basicnya tadi profesional dan intelektual, kalau profesional diturunkan ke hati, kalau intelektual diturunkan ke pemikiran. Nah, secara gestur tadi atau secara postur itu pengamat secara visual. Pengamat visual, oke. Kalau untuk orang otoritas, ciri-cirinya tadi menggunakan pendengaran nomor 1 ya. Kemudian turunnya apakah pemikiran atau perasaan disesuaikan apa dia profesional atau intelektual. Sementara untuk orang yang liberal nih, kalau tadi kan udah kita sampaikan kalau profesional itu mempunyai fisik dan nilai fisik dan nilai jiwa yang kembar Pak ya. 1, 22, 44, 55, 66, 77, 88. Sementara untuk 33 dan 99 masuk di super khusus. Itu ada kategorinya sendiri Pak ya. Nah, sementara untuk super khusus sendiri itu parameternya 4, lengkap. Ada orang yang mempunyai nama 3, kemudian lahir 9, berarti dia orang 33, itu orang super khusus. Sama dengan orang yang lahir namanya 9 huruf, kemudian mempunyai nilai lahir 9, dia akan menjadi orang 99 itu orang super khusus juga. Dengan parameter 4 ya Pak ya. 4 berarti dia parameternya pemikiran, perasaan, dan pendengaran, penglihatan itu semuanya menjadi masuk satu. Bareng Pak ya. Menjadi satu. Menjadi satu. Di sini ada kecenderungan tadi kalau 99 ada kecenderungan intelektualnya, ya. Tapi kalau 33 ada kecenderungan profesionalnya. Oke. Tapi rasa ingin menangnya lebih kuat yang 33 berarti Pak. Rasa bekerjanya. Rasa bekerjanya. Tapi rasa menanyanya 99 karena basicnya kan beda tadi. Ya. Sebelum kita pelajari basic masalah basic, 99 lebih dominan ke SDM. Begitu. Sementara kalau untuk yang profesional lebih ke kebendaan. Nanti belum kita bahas nanti Pak. Jadi ada yang potensi dasarnya mengarah kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ada yang atau hal-hal yang bertumbuh kembang seperti terkait dengan hewan, terkait dengan tanaman dan sebagainya yang bertumbuh kembang. Ada juga kategori yang leading sektornya pada hal-hal yang sifatnya kebendaan atau infrastruktur ya istilahnya begitu. Nah, oke, tadi awal kita sudah sampaikan satu terkait dengan rumusan jati diri, kemudian terkait dengan insan 88 atau pribadi 88, kemudian cara mencapainya, kemudian kita akan menerangkan terkait dengan 81 tipe, 81 kategori atau kriteria jati diri manusia. Tadi sudah kita bahas parameter. Ingat ya, parameter adalah acuan atau tolak ukur dasar. Ada 4, perasaan, pemikiran, penglihatan, pendengaran. Kemudian untuk yang orang umum, karena ada tiga kapasitas tadi, orang umum itu mempunyai parameter 1. Kalau dia intelektual dengan pemikiran, kalau profesional dia dengan perasaan. Sementara untuk orang khusus dibagi 2 lagi khusus ini. Ada khusus otoritas, ada khusus liberal. Khusus otoritas pun terbagi 2 lagi, yaitu yang mempunyai nilai jiwa intelektual, berarti dia khusus otoritas intelektual, ada juga yang khusus otoritas profesional. Yang liberal juga terbagi 2 lagi. Ya, jangan bingung, nanti kita kasih bagan, tenang aja. Ada bagannya nanti, ada pembagiannya yang nanti pas di video bisa dilihat dan bisa di screenshot untuk bisa dicatat.
atau nanti di bukunya juga bisa. Jadi untuk liberal juga ada khusus liberal profesional, khusus liberal intelektual. Nah, kalau untuk yang liberal ini ciri-cirinya adalah dari nilai fisik dan nilai jiwa kalau dijumlahkan jumlahnya 6. Contoh, pribadi 2 garis miring 4. Itu 2 tambah 4 kan 6. Terus 1 5 5 1 4 2, kemudian ada lagi 6 9 9 6 7 8 8 7 ya. Jumlahnya jadi ada berapa, Pak? Semuanya. 1 5 5 1 2 4 4 2 6 9 9 6 7887 ada 8 ya, ada 8. Nah, sementara untuk pribadi yang khusus otoritas itu ada berarti ada 7, Pak ya. Karena 11 22 44 55 66 77 88. Sementara untuk pribadi super khusus ada 2 pribadi dengan kriteria jati diri 33, yaitu super khusus dengan basic profesional dan 99 super khusus dengan basic intelektual. Sampai di sini paham kawan-kawan? Kalau nggak paham jangan khawatir, ikutin aja lagi. Terus nanti akan paham dengan sendirinya dan semoga bisa bermanfaat, Pak ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Jadi sementara sampai di sini dulu nih video yang ketiga. Kita akan lanjut ke video yang keempat, pembacaan satu persatu terkait dengan kategori jati diri. Kita akan jelaskan nanti potensinya, Pak ya, kemudian ekspresi yang harus dilakukan seperti apa, dan lain sebagainya akan kita jelaskan di video selanjutnya. Mungkin gitu dulu kawan-kawan, pemirsa semuanya, tetap semangat, salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jadi tadi di diskusi saya dengan Pak Sugeng terkait dengan video yang ketiga ini resumnya. Jadi karena ini sebuah metode yang juga bersifat matematis, jadi ada rumusan-rumusan yang memang harus kawan-kawan catat, pahami teknik-teknik atau metode-metode penggunaan rumus tersebut. Sekali lagi diingat, dicatat A tambah B sama dengan C, kita ambil A dengan C-nya. Nanti di bagan juga ada nanti setelah ini di akhir video akan kita kasih bagan ya, pembagian-pembagiannya atau penjumlahannya dan sebagainya nanti kita kasih. Kemudian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa ada hal-hal yang perlu dicatat juga terkait dengan apa itu parameter, terkait dengan beberapa kategori ya, kapasitas, sehingga dari 81 kategori manusia itu terbagi lagi menjadi beberapa kategori tertentu. Jadi yang pertama terbagi menjadi 2 kategori dasar, yaitu yang tadi dibilang dengan istilah profesional dan intelektual. Tapi ingat, profesional dan intelektual di sini tidak mengacu pada istilah secara umum nih. Jadi jangan nanti dibandingkan dengan kamus ya. Profesional itu apa, intelektual itu apa, enggak. Ini tapi istilah tersendiri nih, istilah dari teori jati diri ya. Kemudian setelah terbagi menjadi 2, yaitu profesional intelektual, yaitu kalau profesional itu adalah mereka yang menggunakan parameter pemikiran, sementara profesional itu yang menggunakan parameter perasaan, kemudian yang intelektual adalah mereka yang menggunakan parameter pemikiran. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kapasitas. Yang pertama, kapasitas sebagai pribadi umum atau orang umum. Kemudian pribadi khusus, kemudian super khusus. Yang khusus sendiri terbagi menjadi 2 lagi, yaitu khusus otoritas dan khusus liberal. Kemudian dari khusus otoritas dan liberal itu disesuaikan basicnya lagi. Jadi ada orang khusus otoritas profesional, khusus otoritas intelektual, khusus liberal profesional, khusus liberal intelektual. Catat itu. Nah, kemudian lanjut lagi, ada yang super khusus. Yang super khusus ini adalah mereka-mereka yang mempunyai jati diri 33 dan 99. Nanti akan kita jelaskan satu persatu.
Di video selanjutnya akan ada penjelasan juga sebelum dibacakan agar lebih mudah, yaitu terkait dengan nama jati diri. Karena jati diri masing-masing punya nama. Misalnya satu-satu itu disebut apa, dua-dua sebut apa, tiga-tiga sebut apa. Kemudian akan dijelaskan potensinya, kemudian kelebihan, kekurangannya, kecenderungannya, talentanya, kemudian larinya dirujuk untuk ke hal-hal yang sifatnya SDM atau kebendaan atau infrastruktur. Nanti akan dijelaskan semuanya di video yang keempat. Jadi jangan lupa tetap ikuti. Kalau yang belum menonton video selanjutnya, saya sarankan untuk menonton video selanjutnya agar lebih paham dan tidak terjadi gagal paham. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa jangan lupa subscribe dan like video ini agar kita bisa lebih mengembangkan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.